guys, selamat datang di podcast perdana Volume Up. Di podcast ini kita bakal ngebahas hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi. Nah, hari ini aku udah undang sahabat aku yang berhasil meningkatkan skill komunikasinya dengan menggunakan media podcast. Nah, berhubung sekarang lagi masa pandemik nih, jadi kita ngobrol-ngobrol cuman bisa lewat Zoom. Oke, langsung aja, ini dia Dumina. Halo Mbak Tia, halo semuanya. Udah lama banget gak ketemu. Iya udah dari Maret kan kita nggak ketemu. Iya bener, terakhir kuliah aja tuh Maret. Iya Maret kan, jadi kayaknya udah sekitar 9 bulan lebih. Nah jadi guys, aku tuh sama Dumina tuh emang dari awal kuliah ya sekelas. Tapi sekarang udah gak pernah sekelas lagi. Cuman ya kita masih bisa keep in touch gitu kan. Iya. Dari awal kuliah nih kalau gak salah kita gak pernah ikut apa-apa ya. Iya gak pernah ikut organisasi. Banget, kalau dulu tuh bener-bener kupu-kupu banget. Tapi semenjak pandemi ini, kayak aku tiba-tiba Dumina sering banget agak produktif gitu sekarang. Makanya aku pengen nanya-nanya nih. Dumina sekarang ikut apa Dum? Komunitas podcast ya? Coba jelasin dulu. Iya, sekarang ini aku lagi ikut, kemarin kan ada kayak open recruitment gitu kan, terus jadinya aku tertarik nih sama komunitas podcast kampus namanya, teman-teman boleh cek Instagramnya gitu loh, jadi ya gitu deh, terus banyak juga sekarang juga banyak ngikutin event-event yang kayak campaign kemarin tuh Pat, ya kan? Oh iya bener. Tapi sekarang lebih aktif, kalau misalnya komunitas sih lebih aktif di podcast kampus ya, cuman kalau event-event gitu ya udah sering-seringan aja. Emang minat kamu tuh di podcast atau gimana sih awal kamu bisa ikut podcast kampus itu? Selain gabut ya? Oh iya, awalnya itu kenapa ya, karena aku tuh emang suka nonton podcast kan Pat, kayak podcast Uus, kan aku sering juga cerita kan yang aku suka Uus, terus kayak podcast Om Deddy juga, terus suka dengerin podcast video, pokoknya banyak. Cuman kalau podcast audio kayak Spotify gitu, itu sebenarnya aku jarang banget dengar gitu, tapi pernah dengar yang kayak Suara Puan gitu-gitu. Terus waktu ada teman-teman kan banyak tuh teman-teman komunikasi kita Pat yang buat snapgram kan kemarin itu, buat story kayak podcast kampus, kayak kayaknya menarik deh gitu. Terus aku juga nggak ada kegiatan kan di situ, terus belum banyak ngikut organisasi apa-apa gitu kan, terus kayak ya udahlah ikutan aja gitu, mana tahu kayak coba-coba gitu loh, ikutan aja mana tahu emang lolos ya, puji Tuhan, enggak juga ya nggak apa-apa gitu, karena aku ngelihat kayak saingannya itu kayak ya ampun semua pintar ngomong gitu, kayak public speakingnya bagus-bagus gitu ya? Iya, khusus IPB. Oh iya Dum, kan aku juga kadang tertarik juga tuh ikut yang kayak gitu-gitu, ikut kayak misalkan di Instagram juga ngelihat open recruitment apa gitu, pengen ikut tapi kadang tuh nggak pede gitu loh. Nah sedangkan kamu sendiri udah berusaha bisa nih keluar dari zona nyaman yang awalnya mahasiswa kupu-kupu terus ikut deh sekarang gitu dan lolos gitu. Nah itu gimana sih cara kamu keluar dari zona nyaman dan berani nyoba gitu? Cara aku karena aku emang tertarik sama bidang digital gitu ya, maksudnya emang tertarik sama hal-hal yang kayak gitu. Sebenarnya aku malu waktu itu kan ada wawancaranya gitu kan Pat, jadi kayak sama foundernya itu emang kita wawancara langsung gitu, terus berdua doang gitu, nggak rame-rame gitu, walaupun melalui Zoom ya gitu. Tapi waktu itu aku cara keluar dari zona nyaman itu mikirnya kayak kalau nggak sekarang kapan lagi gitu loh. Jadi kayak aku harus memanfaatkan waktu sebisa mungkin, dan aku nggak tahu nih kapan pandemi ini bakalan selesai kan. Terus aku kayak mikir ini aku harus ngapain ya gitu, kayak masa aku selama liburan yang kayak kemarin tuh kan kita udah ada 2 bulan kan baru ada open recruitment gitu, 2 bulan libur di rumah baru ada open recruitment gitu. Aku kayak ngerasa aku kok nggak ngapain-ngapain gitu loh, maksudnya ya kuliah doang gitu, nggak ada kegiatan-kegiatan lain, jadi kayak pengen produktif banget, kayak aku harus nggak boleh nggak pede gitu, pokoknya aku coba aja deh, pokoknya mau gagal mau enggak ya udah nyoba aja gitu. Terus aku ada juga dorongan dari teman-teman kayak si Ayu itu kayak ya udah dong coba aja gitu, dia kan banyak banget tuh ikut organisasi. Dia produktif banget. Iya produktif banget kan, dia ikut event apa aja gitu, kayak ngajakin ayo dum, tapi gue nggak berani, ayolah dum, pasti bisa dum, gitu-gitu, dia gitu-gituin kan, didorong sama teman-teman juga. Terus ya udahlah nyoba gitu, karena ada dorongan lingkungan juga sih gitu sih Pat, karena kalau keluar dari zona nyamannya. Berarti sekarang lumayan lah ya, udah produktif nih selama di rumah aja. Iya, untungnya sih.
produktifnya di podcast kampus tuh ngapain sih? Misalnya kayak kalau mau nge-podcast cari materinya dulu kah atau gimana gitu? Oh, kalau misalnya produktifnya di podcast itu iya cari materinya dulu. Terus kan podcast aku kan tentang yang kayak keberagaman budaya-budaya gitu kan, Pat. Misalnya kayak apa sih yang tentang agama kayak gitu kan. Aku bertiga kan sama teman aku yang teman podcaster yang lain kan. Jadi ada kelompoknya gitu. Terus kita tuh bertiga tuh beda semua. Agamanya beda, sukunya beda, terus tempat tinggalnya juga beda semua. Ada di Bali, ada di Jawa, ada di Medan kayak aku sekarang ini kan. Terus ya nyari-nyari topiknya itu kadang susah gitu, takutnya orang ngiranya kayak lagi belajar sejarah kan, jadi Iya kayak benar. pengen nyari topik yang menarik tuh susah, terus orang kurang tertarik juga sebenarnya tentang kayak budaya gini, dan di Spotify itu sebenarnya belum ada juga Pat yang bawa-bawa tentang budaya kayak kita gitu kan. Terus kalau nyari topik juga yang misalnya kayak kemarin tuh ada yang tentang kulit hitam gitu-gitu kan, banyak yang viral-viral juga kan di TikTok, di Twitter gitu. Jadi nyari-nyari topik nanti dari situ. Terus sering ngobrol apa bertukar pikiran juga sama teman-teman podcast kampus yang lain, teman-teman podcaster lain. Terus ada pelatihannya juga gitu loh. Jadi produktifnya ke situ sih. Terus kita juga aku mulai tahu cara ngedit semenjak masuk podcast kampus, maksudnya ngedit-ngedit Hmm. audio gitu ya, semenjak masuk podcast kampus. Jadi waktu kita kemarin radio, aku nggak kaget lagi gitu ngedit-ngedit kayak Udah gitu, karena udah, dari semester iya, 4 berarti ya. iya udah dari semester 4 kemarin kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan sekarang berarti udah jalan berapa bulan ya dari bulan Maret sampai sekarang berarti Nggak dari bulan Maret sih, Pat. Kalau oh iya podcast dari kampus Mei lah dari ya. Juni, Kalau Mei, bulan Juni, Juli 2 bulan gitu. gitu. Itu udah lama Mm-mm. juga ya. Terus kamu Iya. kalau udah gabung agak lama gitu ngerasa makin oh bener nih ini passion aku tuh di sini gitu nggak sih? Atau kayak oh ternyata bukan di podcast gitu atau kayak gitu. Oh, waktu masuk emang aku ngerasa itu passion aku sih, Pat. Jadi Hmm. kayak bersyukur aja gitu masuk podcast kampus. Jadi aku bisa mengasah skill juga kan di situ kayak sekarang kan dulu aku nggak tahu banget ya, maksudnya ngobrol itu suka belibet-belibet gitu. Walaupun aku anak komunikasi, tapi kalau ngobrol tuh suka belibet-belibet gitu kan. Tapi semenjak masuk podcast kampus itu kayak ya udah yuk ngalir aja kayak ngobrol gitu-gitu. Hmm. Teman-teman yang eh, satu squad aku juga yang kayak suportif gitu loh. Kayak jadinya aku juga nyaman di podcast kampus. Berarti bener kan bisa ningkatin skill komunikasi gitu lewat Iya, podcast. Sering bener, komunikasi sama bener. orang gitu ya. Heeh. Terus Dum, ada nggak sih tips nih buat orang-orang yang pengen nge-podcast gitu, tapi nggak pede? Tips dari kamu tuh apa sih biar pede gitu? Misalkan aku nggak pernah nge-podcast nih, jadi buat orang awam lah bener-bener yang nggak tahu caranya gimana. Kalau menurut aku ya, jadi kayak kita tuh ngobrol sama diri sendiri dulu sih. Jadi kayak kan dulu kita juga ada tuh kan yang kayak dibilang sama dosen kita kayak kita tuh ngobrol di depan cermin, banyak-banyak ngobrol depan cermin kan itu ada kan kayak ngobrol depan cermin. Terus mulai eh, kayak mulai tuh ngobrol sama orang asing kayak ya ayolah ngobrol kayak misalnya ataupun di depan kelas kayak gitu. Ini kan kalau misalnya sekarang kan emang susah ya kalau nggak mungkin karena nggak ada pertemuan di kampus gitu. Tapi ya cara PD-nya ya sering-sering ngobrol, terus coba rekam suara sendiri gitu. Coba rekam suara sendiri nih. Nah itu, Iya aku kan, bener-bener rekam malu suara. banget kalau misalkan ngerekam suara sendiri terus ngedengerin ulang tuh kayak geli sendiri gitu loh. Emang Iya, kamu juga kayak iya gitu ya? aku juga gitu. Cuman aku mikirnya orang tapi nggak ngerasa aneh loh, Pat. Oh iya, Iya aku kan? dengar suara kamu gitu nggak aneh gitu. Iya kan, tapi kalau kita tuh ngerasa aneh gitu sampai Iya emang. makanya coba coba rekam suara kalian terus coba tanya nih sama teman-teman yang emang suportif ya kayak tanya ini suara gue aneh nggak? Mungkin dia bakalan ngasih ngasih saran kan, oh di bagian ini aneh gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak aneh, coba deh. Misalnya ntar udah nih udah berani nih ngupload di Spotify, kalian gak usah langsung share di Snapgram gitu-gitu Hmm. kan masih malu ya gitu. Coba ke teman-teman deket dulu kayak dengerin dong podcast gue, cobain dong gitu-gitu sih. Sebenarnya cara pede tuh harus dari diri sendiri sih. Banyak banget sih sebenarnya tips-tipsnya, tapi kalau emang udah diri sendirinya aja nggak mau gimana gitu kan. Emang harus harus kita yang dorong juga gitu. Harus ya udahlah nggak apa-apa. Ya kalau jelek ya udah nggak ada yang dengerin ya udah. Yang penting gue
happy aja gitu. Awalnya juga aku pengen ikut podcast, ya udah kalau nggak lulus juga nggak apa-apa gitu. Sebenarnya emang udah lama sih pengen buat podcast kayak gitu loh. Cuman aku nggak berharap kayak orang banyak yang denger gitu. Kayak gitu sih kayaknya kalau mau cara kita biar bisa percaya diri. Terus kamu ngerasa nggak sih seberapa ngaruhnya setelah kamu nge-podcast, jadi ngebantu ke kekurangan komunikasi kamu yang kamu bilang tadi, aku tuh suka belibet kalau ngomong gitu, terus setelah Mm-mm. nge-podcast jadi lumayan lah gitu. Iya, ngerasa banget sih. Karena kan di podcast, soalnya di podcast kalau aku ya Pak, di squad aku itu, kalau kan ada apanya kan, PD-nya, program directornya, itu dia cuma ngasih outline gitu, jadi kita yang ngembangin. Jadi kan nggak mungkin kan, nggak banyak kosakata, nggak mungkin kalau ngikutin yang outline-nya aja, udah judul-judul aja Kaku kan ya. kalau begitu. Mm-mm. Iya, kaku. Terus ya karena sering ngobrol juga sama teman-teman aku yang namanya si Dini dan Kak Peggy itu tuh mereka tuh satu duta IPB, satu duta Banyuwangi. Oh. Bayangin cara ngobrolnya aja pasti udah oke kan gitu. Jadi karena teman aku juga yang pinter ngomong gitu, jadinya aku juga ke bawah sendiri. Makanya Pembawaannya jadi teman-teman, flow. iya, teman-teman yang positif juga perlu gitu. Jadi ajakin aja teman-teman yang emang di atas kita gitu, kayak ngobrol public Oh, iya. speaking-nya bagus gitu. Jadi kita juga terbawa, ikut terlatih juga. Selain dari diri sendiri juga harus ada di lingkungan yang tepat, yang ngebantu Iya, kita buat berkembang ngebantu. gitu. Heeh. Terus nih Dum, kalau misalkan nih, pernah nggak sih kamu ngerasa lagi, moodnya lagi jelek, baru putus, misalkan baru diselingkuhin. Terus, terus misalkan mau nge-podcast nih, harus nge-podcast, tapi podcastnya itu ternyata kontennya itu harus dibawain dengan semangat gitu, dengan suara Mm-mm. yang ceria gitu loh. Gimana sih caranya kamu ngatasin mood-mood jelek itu biar tetap produktif? Nggak tahu ya, mungkin tiap orang beda-beda gitu kan. Tiap orang kan mungkin beda-beda buat ngatasin moodnya. Kalau aku sih gimana ya? Aku tuh bukan orang yang bawa mood ke kayak kampus, kuliah gitu-gitu kan. Hmm, Terus apa namanya? Cara aku ngatasinnya ya, kalau udah ketemu nih, Pat, misalnya kita kalau ngobrol tuh bisa lupa nggak sih sama masalah-masalah kita, tapi kalau sendirian nih baru oh yang kayak iya, keinget lagi gitu. Jadi waktu aku ngobrol sama mereka tuh aku nggak ingat sama sekali, maksudnya ingat-ingat gitu. Kadang kayak sedih juga gitu misalnya kalau lagi bad mood gitu, tapi waktu ngobrol sama mereka itu tuh nggak terlalu inilah, nggak terlalu buat jadi pikiran gitu, karena kan emang lagi bareng-bareng. Beda cerita kalau misalnya kita lagi sendiri kayak hmm. gitu sih. Nggak tahu sih, aku bukan orang yang tipe yang kayak mudian banget gitu, nggak. Berarti ya baguslah adanya kegiatan ini jadi apa ya, jadi menyibukkan diri kan dengan hal yang Heeh. positif gitu. Jadi nggak Justru ingat sama mm-mm. Justru karena banyak kegiatan malah cepat lupa gitu tentang kayak gitu kan, tentang bad mood kayak gitu. Oke, next Dom. Aku mau nanya lagi nih, menurut kamu apa sih tipsnya supaya podcast kita tuh enak didengar? Kan ada tuh, misalkan podcast Hmm. yang kelamaan, bosen, atau enggak kayak podcast yang dari awalnya tuh udah ya nggak menarik gitu buat didengar, ya udah skip gitu. Tipsnya dari kamu Hmm. apa sih? Kalau aku sih tetap nginget sama pelajaran tentang yang radio ya, yang keep it short and simple. Oh iya Jadi bener. tips-tips yang kayak gitu. Jadi semuanya itu dipadetin, kayak kan udah dicatat tuh outline-outline-nya. Jadi perlunya nyatet outline. Mungkin ada juga yang dia tuh nggak bisa ngelebarin bahasan kan, ya udah nggak apa-apa diketik aja naskahnya biar nggak belibet-belibet, terus nggak muter-muter kayak gitu loh. Jadi ya kita tuh harus mempersingkat kayak gitu. Terus pakai bahasa yang mudah dipahami gitu. Jangan pakai bahasa ilmiah kan, inget kan pelajarannya itu Oke. jangan pakai bahasa ilmiah. Jadi kayak yang mudah dipahami, nggak apa-apa bahasa gaul juga nggak apa-apa. Tapi tergantung segmentasinya juga sih. Kalau misalnya kita target pasarnya ya bukan anak muda, atau emang target pasar kita untuk orang-orang bisnis, ya nggak apa-apa pakai bahasa yang ilmiah. Tapi kan sedang podcast aku ini kan target pasarnya itu untuk remaja-remaja gitu, remaja dewasa. Jadi ya pakai bahasanya yang simple, terus bahasanya yang mudah dipahami, terus juga singkat gitu. Jadi nggak belibet-belibet. Terus kita pakai ini juga sih Pat, waktu gitu. Jadi nggak Hmm. waktunya itu cuma sampai 15 menit sih kalau
squad aku gitu, karena kan kita bahasnya tentang budaya gitu. Beda kalau misalnya bahas tentang anak tongkrongan gitu kan. Kalau tongkrongan tuh kan lebih enak tuh dengerinnya, bisa sampai 50 menit gitu. Karena banyak bahasan gitu kan. Cuman kan kita tentang budaya. Jadi dibatasin pokoknya sampai 15 menit, 10 sampai 15 menit aja udah cukup. Gitu sih kalau kalau caranya biar mudah dipahami, biar para pendengar juga enak dengernya kan, nggak belibet-belibet, terus simple, terus singkat kayak gitu. Jadi kalau misalnya menit sampai kadang waktu ada nggak sih yang episode aku tuh ada yang sampai 30 menit. Aku aja dengerinnya itu kayak, aduh bosen juga gitu, di pertengahan tuh udah bosen gitu, karena bukan bahasan tongkrongan, bahasanya tentang budaya-budaya gitu kan. Jadi kayak tergantung segmentasi, terus misalnya topik kita juga harus disesuaikan gitu loh. Jadi target pasarnya mau mau sama siapa kayak gitu-gitu sih Pat. Berarti emang setiap pembahasan, setiap targetnya tuh punya kesulitannya tersendiri gitu ya, beda-beda. Mm-mm. Nah, buat Iya, kamu sendiri, secara umum nih, setiap nge-podcast, apa sih yang jadi halangan gitu, kayak hambatan kamu nge-podcast? kalau Kayak, secara teknis sih paling jaringan ya Pak, jaringan. Karena kan kita beda-beda pulau nih, terus beda-beda pulau, beda tempat tinggal. Terus kan kita nge-tag podcastnya itu dari ini kan, dari laptop gitu, dari Zoom. Terus paling jaringan. Terus kadang ada noise juga. Aku kan punya anjing ya di rumah. hmm, Terus anjingnya suka gonggong gitu. Jadi harus diam dulu gitu. Terus kasih tahu ada dulu. juga suara motor, kadang-kadang ada suara motor gitu-gitu loh. Jadi ya kalau secara teknis gitu. Tapi kalau secara yang non teknisnya mungkin lebih ke pembahasan ya, Pat. Kalau secara non teknis karena apa namanya? Kalau kita kan tentang bawa budaya, bawa agama gitu. Kadang takut gitu loh bawa-bawa ini boleh nggak ya dibawa Sensitif ntar ya ntar takutnya. orang sensitif kan, apalagi waktu itu kita juga pernah bawa tentang eh, agama Islam dan agama Kristen gitu loh, tentang Hmm. persamaan tentang ceritanya gitu. Jadi kayak ini boleh nggak ya ini, terus apalagi di Islam juga ada, ternyata aku baru tahu ada beda-beda alirannya gitu kan, kayak Ya, beda pemahaman juga kan, ternyata ada juga tuh kemarin kita kasusnya kayak ini nggak boleh nih, ini salah nih, si Didi salah, harusnya nggak kayak hmm. gini. Sedangkan di ajaran dini yang dia pahami tuh ini boleh gitu. Sedangkan yang agama yang lain, maksudnya bukan agama yang lain, agamanya sama, cuman alirannya beda itu, ini nggak boleh gitu-gitu loh. Jadi kayak, aduh Susan ini boleh Tapi nggak ya bukannya dibawa. di kelompok kamu itu 3 orang tuh beda agama semua ya? Iya, tapi kan podcast kita itu didengerin dulu sama ininya, Pat, apa Semua namanya? anggotanya gitu. Didengerin dulu sama bukan semua anggota sih, penanggung jawabnya gitu loh. Didengerin dulu ini sensitif nggak ya untuk di post gitu-gitu loh. Terus pas didengar ini sensitif nih, di-cut nih. Harusnya ini nggak boleh katanya. Sedangkan Dini ngerasa ah orang pemahaman Bener-bener aku aja aja gitu boleh ya. gitu. Makanya kadang itu sih yang kendalanya, takut takut di demo gitu loh. Terus kita kan bawa nama IPB kayak gitu loh, Iya. bawa nama IPB kan. Jadi enggak deh gitu. Kadang mikir-mikir juga bawa topik-topiknya gimana, ini sensitif nggak ya, itu aja sih kendala-kendalanya, kayak susah ntar ini masuk sensitif, jadi kayak ngomong tuh nggak bisa langsung nyablak plus 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 gitu, nggak boleh, jadi harus emang mikir-mikir juga sih, itu sih kalau non teknisnya. Tapi kalau kamu sendiri pernah nggak, misalkan udah podcast nih udah selesai, pas didengerin penanggung jawabnya nggak bisa tayang gitu, pernah nggak sih? Atau cuma Yang di-cut nggak aja? di-cut doang sih yang pernahnya, kalau yang nggak pernah Hmm. tayang nggak pernah sih. Berarti sejauh ini masih aman lah ya, berarti karena Ya, itu juga bisa aman kayak gitu, berarti harus benar-benar terstruktur gitu, ada outline iya yang tadi harus kamu bilang. terstruktur. Oke, Dum, karena kan aku juga di kampus, ya kan kita ada tugas juga nih podcast. Nah, tips dari Mm-mm. kamu buat ngerekam, nge-record gitu di rumah tuh kayak gimana sih biar agak bagus? Kalau aku kan bener-bener kayak seadanya aja gitu. Tips dari kamu apa sih? Iya. Kalau misalnya sendiri, aku juga seadanya kok, Pat. Kalau misalnya sendiri ya udah pakai handphone aja, terus cari ruangan yang kayak kedap suara gitu, kayak kamar gitu. Untungnya di rumah aku ada sih kayak ruangan yang emang kedap suara gitu, jadi suaranya oke gitu. Terus kalau misalnya berkelompok, kan aku berkelompok ya, kayak bertiga gitu kan. Kalau misalnya buat podcast bertiga itu, aku tuh dari laptop, terus pakai earphone kayak gini, terus Hmm. ntar direkam dari Zoom lagi, tapi direkam lagi pakai handphone gitu loh. Jadi Di, suaranya kan oh, kan kadang kalau Zoom gitu kan suka macet-macet gitu ya, Pak. Jadi hmm, kayak suka gitu bergetar-getar gitu. Jadi kalau misalnya udah pakai handphone, terus nanti dieditnya digabungin gitu. Terus kalau pakai handphone kan nggak ada
gangguan sinyal gitu. Gitu sih kalau misalnya dari laptop. Cuman kalau memang apa namanya peralatan-peralatan gitu aku belum ada juga sih yang peralatan yang emang profesional banget tuh nggak ada. Jadi ya manfaatkan yang ada sekarang lah. Berarti ya yang penting handphone tuh harus standby gitu ya kan. Kadang Mm-mm. kalau apa sih kayak nggak boleh on WA dulu gitu takut ada notif Iya, sekolah heeh, gitu. iya. Harus Mode bener-bener pesawat. udah itu dulu. Benar. Nah, itu dia guys obrolan kita malam ini kayaknya cukup segitu dulu. Semoga bermanfaat buat kalian yang mungkin mikir-mikir buat bikin podcast gitu atau kalian yang pengen ngembangin kemampuan public speaking kalian. Nah, makasih ya Mm-mm. Dumina udah mau ngobrol-ngobrol di sini dan nyempetin waktunya nih buat nge-zoom bareng aku. Semoga next time kita bisa Sama-sama. bikin video lagi ya. Dan semoga lebih Amin. jago deh nge-podcastnya. Ya, Sukses amin. terus. Dadah! Dah.